Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang pentingnya menjaga lisan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap umat Islam sebaiknya wajib menjaga lisan dengan sebaik-baiknya. Namun sering sekali kita lupa sehingga apa yang kita ucapkan dapat melukai hati orang lain. Seperti yang kita tahu, lisan itu tampak kecil, bahkan lidah kita saja tidak sebesar telapak tangan kita. Namun, akibat yang disebabkan oleh lisan ini sangatlah dahsyat akibatnya. Jika diibaratkan, lisan itu seperti pisau yang sangat tajam. Ia sangat berguna untuk memotong sayuran dan makanan lainnya, namun akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan atau dipakai untuk melukai. Sebagai seorang muslim, kita sudah menjadi kewajiban untuk menjaga lisan. Jauhi ucapan yang menyakiti, memfitnah, mengadu domba, atau menggibah. Gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji setulus hati kepada orang lain, mensupport dan menyampaikan hal-hal yang baik lainnya. Hadirin, apakah Anda tahu karena lisan seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah, namun karena lisan juga seseorang dapat masuk ke dalam nerakanya Allah. Jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya, dengan berkata hal-hal yang baik atau diamlah jika memang tak bisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini jelas sekali agar kita menjaga lisan kita mengucapkan hal-hal yang baik atau cukup diam saja bila memang tidak bisa. Di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar manfaatnya kepada manusia adalah lisan dan kedua buah bibir. Allah Ta'ala mengingatkan kedua nikmat tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn. Yang artinya, bukanlah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, dua buah bibir dan lidah, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 8-10.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya jilid 5 halaman 418 menjelaskan bahwa perkataan ainain yang artinya dua mata, lisan yang artinya lidah, dan syafatain yang artinya dua bibir merupakan nikmat-nikmat dunia yang sangat penting, yang sangat berfungsi untuk keindahan, penglihatan, dan komunikasi. Sedangkan nikmat diniyah yang disebutkan dalam redaksi ayat wahadainahun najdain yang artinya dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu maksud dua jalan ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Dari penjelasan Syekh di atas menunjukkan bahwa lidah manusia memiliki berbagai fungsi, dan di antara fungsi yang paling spesifik dan paling penting adalah sebagai alat komunikasi. Hewan juga memiliki lidah, namun tidak berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan alat yang kecil ini, sebagian besar kebutuhan manusia dapat terpenuhi, sebab hal-hal yang terpendam di dalam hati dapat diungkapkan dengan jelas. Syekh Dr. Nasir Al-Umar memberikan penjelasan dalam kitabnya Surah Al-Hujurat halaman 143 bahwa di antara bukti visual yang menunjukkan pentingnya Allah ini adalah ketika ia merenungkan keadaan orang-orang yang bisu. Ketika orang-orang bisu mengungkapkan sesuatu, maka ia harus menggunakan beberapa anggota tubuhnya, di antaranya kedua tangan, mulut, dua buah bibir, serta kepalanya. Bahkan kadang-kadang harus menggerakkan tubuhnya. Namun walau demikian, ia tetap dapat mengungkapkan secara pasti apa yang diinginkannya. Terkadang ia akan terduduk lama untuk mengungkapkan sebuah makna yang kalau diungkapkan oleh orang yang normal cukup dengan satu atau dua patah kata. Hadirin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.